Oke, selamat datang di pembahasan kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau harga barang-barang kebutuhan pokok belakangan ini gampang banget naik turun? Nah, hari ini kita bakal ngebedah anatomi ekonomi sebuah negara. Ibaratnya, kita mau ngeliat tarik ulur yang nggak pernah kelar antara identitas lokal suatu bangsa, ngerawan arus tsunami globalisasi yang jujur aja makin susah dibendung. Coba deh perhatikan pertanyaan besar ini. Siapa yang berhak mengendalikan kekayaan negara? Ini bukan cuma bahan perdebatan teori di ruang kelas kampus ya. Ini urusan hidup dan mati, soal kontrol. Dan ujung-ujungnya, menentukan siapa sih yang sebenarnya diam-diam mendikte harga beras atau kopi yang kalian beli tiap pagi? Jawabannya, 100% tergantung pada sistem ekonomi apa yang dianut sama negara tersebut. Nah, buat ngejawab itu, agenda kita hari ini lumayan padat. Kita bakal mulai dari melihat spektrum sistem ekonomi dunia, terus mundur sebentar ke sistem tradisional yang jadi akarnya. Habis itu kita bahas ekonomi Pancasila sebagai jalan tengah, lanjut ke ancaman nyata dari globalisasi, dan terakhir, gimana strategi buat mempertahankan kedaulatan negara kita. Langsung aja kita mulai. Bagian pertama, spektrum sistem ekonomi dunia, memahami dasar global. Sebelum kita repot-repot debat sistem mana yang paling juara, kita harus punya pijakan yang sama dulu nih. Karena pada dasarnya, kita semua tahu akar masalah utama di dunia ini, kelangkaan. Sumber daya di bumi ini kan terbatas banget, sementara keinginan manusia nggak ada batasnya. Makanya negara itu butuh yang namanya aturan main alias sistem ekonomi. Sistem inilah yang bakal nentuin siapa yang jadi bos pengatur pabrik dan lahan dan gimana caranya biar barang-barang itu bisa sampai ke meja makan kita semua. Kalau kita lihat di panggung global, sistem-sistem ini tuh ibarat dua ujung kutub yang berseberangan. Di ujung kanan ada ekonomi pasar atau kapitalisme. Di sini semuanya dibiarin disetir sama tangan tak terlihat alias pasar bebas dan sepenuhnya dikuasai swasta. Nah, di ujung kiri ada ekonomi terencana. Di sini sebaliknya, negara yang jadi sutradara mutlak, punya segalanya, dan ngatur alokasi buat semuanya. Tapi ingat ya, kedua sistem ini pada dasarnya cuma instrumen netral yang diadopsi berbagai negara, tergantung sejarah dan kebutuhan mereka masing-masing. Tapi tenang, spektrum itu nggak sekaku hitam putih kok. Ada juga model alternatif yang unik, contohnya sistem ekonomi Islam. Bedanya apa? Alih-alih sibuk spekulasi di pasar saham atau nimbun uang, sistem ini justru ngerem mendadak kalau udah nyentuh urusan bunga alias riba. Jadi sistem ini maksa supaya modal itu harus terus berputar-mutar jadi aktivitas perdagangan dan penciptaan jasa di dunia nyata. Menarik kan? Oke, masuk ke bagian kedua. Akar perekonomian sistem tradisional. Akar bertahan hidup lokal. Pertanyaannya, jauh sebelum pasar bebas dunia ini jadi ruwet dan serba digital, gimana sih cara nenek moyang kita bertahan hidup? Disinilah kita nemuin bentuk ekonomi yang paling murni. Di sistem tradisional, kalian cuma menanam apa yang mau kalian makan. Sederhana banget, nggak ada tuh mikirin cara numpuk aset atau ngejar valuasi perusahaan sampai triliunan. Karena fokusnya murni buat ngisi perut keluarga, otomatis ketimpangan sosialnya hampir nggak ada. Alamnya juga jauh lebih sehat karena nggak ada ancaman limbah pabrik raksasa. Pokoknya benar-benar ramah lingkungan. Dan jangan salah, ini bukan sekedar cerita dongeng masa lalu loh. Sistem ini masih beneran berdenyut sampai detik ini. Coba deh tengok saudara-saudara kita di Lembah Baliem, Papua, yang masih bercocok tanam di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Atau di desa-desa pelosok Afrika Tengah sana. Tanpa campur tangan modernisasi, roda ekonomi mereka tetap berputar murni dari sistem barter dan hasil keringat dari ladang mereka sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ekonomi Pancasila, jalan tengah, menemukan titik keseimbangan bandul. Mari kita mendarat kembali ke negara kita sendiri, Indonesia. Gimana sih cara kita meracik resep di antara kutub-kutub ekstrim tadi? Nah, ada satu metafora yang sangat brilian dari Dr. Emil Salim di akhir tahun 60-an. Beliau bilang, bayangin ekonomi itu kayak bandul jam dinding. Kalau berayun terlalu ke kanan, kita bakal dikuasai sama pasar bebas seutuhnya. Kalau terlalu ke kiri, hidup kita dikontrol penuh sama negara. Nah, ekonomi Pancasila ini didesain biar bandul itu perlahan diam tepat di tengah. Jadi, kita punya pasar bebas yang tetap bermartabat, tapi dengan rem yang kuat dan panduan arah yang jelas dari pemerintah. Daripada mendewakan para pemodal raksasa, atau sebaliknya menghapus hak milik pribadi kalian, modal kita ini memposisikan kooperasi dan asas kekeluargaan sebagai jantungnya. Pemerintah emang yang bikin peta jalannya secara terpusat, tapi eksekusinya? Kreativitas masyarakat di daerah lah yang muterin mesinnya. Target utama dari semua ini jelas, kue ekonomi nasional harus bisa dibagi rata, bukan cuma dinikmatin segelintir orang aja.
Prakteknya di dunia nyata gimana tuh? Coba kita flashback sebentar ke tahun 2013, waktu Bank Sentral Amerika Serikat tiba-tiba ngerem stimulus mereka dan bikin panik seluruh bursa dunia. Di momen inilah sistem kita benar-benar diuji. Pemerintah kita nggak diam aja. Mereka langsung turun tangan pakai berbagai instrumen fiskal buat nahan uang asing biar nggak pada kabur, sekaligus melindungi industri lokal. Ini bukti nyata dari fungsi ekonomi pasar terkendali yang jadi tameng negara saat ada guncangan global dadakan. Tapi, masuk ke bagian keempat, ancaman nyata globalisasi ekonomi. Tekanan pasar global. Kita harus sadar, sekuat-kuatnya tameng lokal kita, ada realitas keras saat kita bertabrakan dengan ombak raksasa ekonomi dunia. Sering banget kedaulatan negara itu malah jadi korban utamanya. Bayangin aja, institusi raksasa kayak MMF atau WTO, ditambah korporasi multinasional, seringkali beroperasi layaknya tangan besi. Mereka bisa neken negara-negara berkembang untuk melucuti perlindungan mereka, kayak nyuruh cabut subsidi petani atau mangkas tarif impor. Ironis kan? Ruang pemerintah buat ngurus nasib rakyatnya sendiri malah sengaja dicekik, murni demi yang namanya liberalisasi pasar. Dan di balik kata-kata manis perdagangan bebas, sebenarnya ada ketimpangan kekuatan yang cukup brutal loh. Perjanjian super besar kayak NAFTA atau TPP, itu seringnya udah disetting sedemikian rupa buat ngunci mati ruang gerak negara berkembang. Ujung-ujungnya, negara berkembang dilarang keras bikin aturan atau strategi industri yang niatnya mau ngebela pengusaha lokalnya sendiri. Semuanya diwajibkan ikut aturan main internasional yang dibikin sama negara maju. Dari perbandingan strategi berbagai negara ini, faktanya jelas banget. Lihat deh Vietnam. Mereka sukses menjinakkan globalisasi karena mereka main cantik. Mereka ngundang investor asing, tapi milih-milih banget, sambil terus memperkuat kapasitas industri di dalam negerinya sendiri. Beda cerita sama negara yang asal buka-bukaan pasar secara prematur kayak di Nigeria atau Venezuela. Hasilnya, malah jadi resep bunuh diri. Industri lokal mereka mati duluan, dan akhirnya mereka cuma bisa jadi pecandu yang bisanya ngandelin ekspor barang mentah doang, nggak ada inovasi. Bagian kelima, yang terakhir, strategi mempertahankan kedaulatan negara, panduan untuk otonomi. Pertanyaannya sekarang, apakah kita harus nutup diri rapat-rapat kayak Korea Utara biar bisa benar-benar mandiri? Wah ya jelas enggak dong. Mari kita bedah strateginya. Sebenarnya ada 3 jurus pamungkas yang bisa dipakai. Pertama, kita harus berhenti jadi sekadar tukang gali tanah. Kita wajib pindah haluan dari cuma ngandelin ngeruk alam ke arah manufaktur dan teknologi maju. Kedua, pemerintah harus berani pasang badan jadi pelindung lewat regulasi domestik dan ngasih insentif buat pengusaha lokal. Ketiga, diplomasi. Negara berkembang itu nggak akan pernah menang kalau ngelawan raksasa multinasional sendirian. Jadi, kita harus saling gandengan tangan di forum global buat nuntut sistem perdagangan yang benar-benar adil untuk semua pihak. Sebagai penutup sesi kita hari ini, coba deh kalian perhatiin sekeliling. Dari merek HP yang lagi kalian pegang sekarang, sampai bensin yang dipakai di motor atau mobil kalian. Di dunia yang udah terlanjur saling nyangkut satu sama lain ini, apakah kedaulatan ekonomi mutlak itu beneran cita-cita yang masih rasional? Ataukah itu cuma ilusi manis biar kita bisa tidur nyenyak sambil terus nyari keseimbangan bandul yang nggak ada akhirnya? Ini jadi PR dan renungan buat kita semua sih. Makasih banyak ya udah dengerin pembahasan kali ini sampai habis.